3. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di presentasi kali ini kami akan menjelaskan tentang trade dan konkurensi pada sistem operasi. Materi yang akan dibahas meliputi model-model trading, perbedaan user trade dan kernel trade, serta contoh trade library yang sering digunakan. Lanjut, Mas. Jadi di sini apa itu trade? Trade bisa dibilang sebagai pekerja kecil di dalam sebuah aplikasi. Jadi satu aplikasi bisa punya banyak trade yang bekerja secara bersamaan. Contohnya saat buka browser, satu thread buka halaman, satu thread buat loading video, satu thread lagi buat download file. Makanya aplikasi tetap lancar walaupun lagi menjalankan banyak tugas. Nah, di sini ada dua contoh dari trading ya, teman-teman. Satunya single trading. Jadi kalau di single trading itu kita harus mengerjakan trade itu mengerjakan satu task dan harus menyelesaikannya untuk melanjutkan task berikutnya. Kalau untuk multi trading di sini bisa menjalankan task bersamaan. Oke. Nah, untuk di many to one ini banyak user thread, satu kernel thread. Semua thread memakai satu kernel thread. Jika satu blocking semua ikut berhenti, di model many to one, semua user thread digabung ke satu kernel thread saja. Jadi walaupun aplikasinya punya banyak thread, sistem operasi cuma melihat satu thread karena cuma ada satu kernel thread. Thread tidak bisa dijalankan paralel di multi-core prosesor. Kalau ada satu thread yang blocking, thread lain ikut berhenti. Model ini memang ringan, tapi kurang cocok dipakai di sistem operasi modern. Nah, di contoh kali ini kita yaitu misal ada satu kompor tetapi beberapa koki. Jadi kita harus bergantian untuk menggunakan kompor tersebut. Lanjut, Mas. Oke, perkenalkan nama saya Guntur Balai Pratama, NIM 25116343. Di sini saya akan menjelaskan materi one to one. Model ini memetakan setiap satu user thread ke satu kernel thread secara eksklusif. Di model ini, setiap user thread punya kernel thread sendiri. Jadi saat aplikasi membuat thread baru, sistem operasi juga membuat kernel thread baru. Karena tiap thread berdiri sendiri, thread bisa jalan bersamaan. Kalau satu thread error, maka thread lain tetap jalan. Performa multitasking jadi lebih bagus. Makanya, model ini dipakai Windows dan Linux karena cocok buat sistem modern dan multicore. Nah, di sini ada koki kompor dan lagi memasak. Ini menjelaskan keuntungan meningkat dan dapur di-upgrade. Kini setiap satu koki user trade difasilitasi dengan satu kompor listrik masing-masing. Kernel trade. Jika ada pesanan massal, seluruh koki bisa memasak bebarengan tanpa saling tunggu-menunggu. Namun, kekurangannya tagihan listrik operasional dapur akan membengkak drastis karena menyalakan begitu banyak kompor secara bersamaan. Istilah overhead tinggi pada OS. Lanjut, Mas. Yang selanjutnya, money to money. Model ini memungkinkan banyak user level threads dipetakan ke banyak kernel threads. Fleksibilitas utamanya adalah memberikan keleluasan bagi sistem operasi untuk menciptakan kernel threads dalam jumlah yang memadai. Safikan Hamber. Banyak user threads
banyak kernel threads, fleksibel, efisien, mendukung konspirasi dan paralelis. Lanjut, Mas. Di sini menjelaskan tentang saya akan menjelaskan gambar berikut. Ada koki lagi memasak di kompor. Ada 3 koki. Sistem dapur yang paling seimbang. Kamu memperkerjakan 4 koki user threads yang bekerja bergantian menggunakan 4 kompor standar industri kernel threads. Proses produksi sangat fleksibel, aliran kerja cepat dan biaya operasional kompor tetap terjaga dan efisien bagi sistem operasi. Lanjut, Mas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bevan Pramudito dengan NIM 25116336. Di sini saya akan menjelaskan tentang two level model, atau sebenarnya lebih mirip dengan many to many ya, karena sama-sama memakai banyak user thread dan banyak kernel thread. Bedanya yaitu di two level model ada thread tertentu yang bisa langsung diikat ke kernel thread tertentu. Proses ini disebut binding. Jadi thread penting bisa mendapatkan akses khusus supaya performa lebih stabil. Model ini biasanya dipakai di sistem yang membutuhkan kontrol thread lebih detail. Bisa dianalogikan pada gambar koki tersebut, ada 4 koki. Nah, yang 3 koki reguler itu tugasnya mencampur gandum, mengemas dan memotong bahan. Ketika ketiga koki ini harus berbagi memakai 2 kompor standar yang ada di dapur. Mereka saling bergantian atau multiplexing menggunakan kompor tersebut. Lalu ada satu koki atau disebut satu koki eksekutif. Ini ditugaskan sangat krusial dan butuh ketepatan waktu yang tinggi. Misalnya melelehkan karamel khusus yang tidak boleh ditinggal atau suhunya turun. Jadi harus dijaga stabil ya. Karena tugasnya sangat penting, jadi tidak boleh mengantre atau diganggu koki lain. Ini diberikan satu kompor VIP secara eksklusif. Kompor ini diikat satu pon hanya untuk dia. Koki reguler lain sama sekali tidak boleh menyentuh kompor VIP ini. Lalu next, yaitu ada perbedaan user thread dan kernel thread. Pada yang perbedaan pertama yaitu kalau user thread itu dikelola user library atau dikelola oleh perpustakaan ya. Jika kernel thread itu dikelola oleh OS-nya langsung. Lalu yang kedua itu user thread itu lebih cepat daripada kernel thread ya. Kalau kernel thread itu kelebihannya dia lebih stabil. Lalu yang terakhir itu ada overhead kecil. Lalu kalau untuk kernel thread itu mendukung multicore. Jadi bisa disimpulkan dari kedua gambar ini, yaitu intinya itu seperti acara yang diatur oleh mahasiswa itu sendiri itu untuk user thread ya. Jika kernel thread itu kayak acara yang diatur oleh kampus atau pemimpin kampusnya langsung, itu lebih teratur dan lebih terjamin jalannya. Sekian dari saya penjelasannya. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, perkenalkan nama saya Arasan Brandi Wijaksono dengan NIM 25116351. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan modelnya. Yang pertama ada model many to one. Kelebihannya ringan dan kekurangannya tidak paralel. Berikutnya ada model one to one. Kelebihannya itu komponennya presisi, tapi kekurangannya overhead besar. Selanjutnya ada model many to many. Kelebihan fleksibel, kekurangannya kompleks. Model two level model. Kelebihannya kontrol tinggi,
tapi kekurangannya sulit diterapkan. Selanjutnya ada keterangan perbandingan model. Nah, di sini setiap model trading punya tujuan yang berbeda. Many to one difokuskan kepada kesederhanaan, tapi sangat rentan terhadap hambatan atau bottleneck. Karena banyak user, thread hanya bergantung pada satu kernel thread. Satu operasi blocking akan menyebabkan seluruh proses berhenti. Selanjutnya ada one to one. One to one itu fokus ke performa multicore yang menjanjikan tingkat konkurensi yang jauh lebih tinggi dibandingkan many to one, karena memetakan setiap satu user thread secara eksklusif ke satu kernel thread. Selanjutnya ada many to many, fokus ke fleksibilitas. Model many to many dirancang sebagai jalan tengah yang sangat fleksibel karena memetakan banyak user thread ke banyak kernel thread. Model ini memungkinkan sistem operasi mengatur beban kerjanya sendiri dengan mendapatkan kernel thread dalam jumlah yang memadai atau sufficient number. Selanjutnya ada two level model yang fokus ke control thread yang lebih detail. Jadi two level model ini seperti perpaduan dan penyempurnaan dari model many to many dan one to one. Model ini menawarkan fleksibilitas tertinggi karena selain mendukung skenario many to many, ia juga mengakomodasi kebutuhan tugas yang sangat kritis dengan cara mengizinkan sebuah user thread untuk diikat atau bound secara khusus ke sebuah kernel thread. Selanjutnya, kesimpulan. Thread menjadi bagian penting dalam sistem operasi modern karena membantu aplikasi bekerja lebih cepat dan efisien. Saat ini yang paling sering digunakan adalah model one-to-one karena mendukung konkurensi dan multi-core prosesor dengan baik, yang mana ini juga digunakan di Windows dan Linux. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Tadi saya lupa memperkenalkan diri ya teman-teman. Nama saya Muhammad Zainuddin Ramadan, NIM saya 25116348. Terima kasih. Terima kasih.